Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, topik diskusi kita, pembahasan kita tentang bersatu termasuk menjunjung dan menghidupkan Quran dan Sunnah. Mari kita sama-sama mendengarkan dan mentaati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa
ayat 59. Di dalam Quran dan hadis Nabawi banyak sekali perintah yang harus dilaksanakan dan ditaati, serta banyak juga larangan yang harus ditinggalkan dan dijauhi. Perintah dan larangan selalu saling mengiringi, bagaikan tangan kanan dan kiri. Seperti perintah bersatu dan silaturahmi, selalu diikuti dengan larangan berpecah belah dan bercerai-berai. Apapun bentuk perintah ilahi harus dilakukan dengan baik dan seni, sehingga sejarah mereka yang masih hidup menapa di bumi, yang sudah meninggal dunia dan yang belum dilahiri, tidak sebaik hati, jiwa, dan raga yang ingin lebih baik lagi. Itu bukanlah berarti membanggakan diri, namun hanya menunjukkan bahwa memang kita berusaha menduduki posisi orang yang ingin melihat Nahdlatul Watan dan Islam bil khairi dan menampakkan pastabiqul khairati. Begitu sebaliknya dengan larangan Sang Maha Pemberi, Allah Rabbul Izzati, harus nantiasa dihindari, bukan berarti takut akan azabnya yang sewaktu-waktu bisa menghampiri. Namun yang sebenarnya adalah kita takut tidak bisa diridhoi, karena poin dari segala bentuk ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bila Dia selalu merestui. Hadirin hadirat yang berbahagia, qala ihbitaa minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni huda fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, turunlah kamu berdua dari sorga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat Thaha ayat 123. Fakta di lapangan pada zaman final ini selalu menggambarkan bahwa kebanyakan manusia lebih setia menjunjung perintah hawa nafsu dan setan. Mereka lebih senang riang gembira menghidupkan kekejian dan kemungkaran. Dengan pintarnya mereka mendekorasi dan menghiasi kebatilan tersebut menjadi kebenaran, hingga kebenaran hilang sirna, tenggelam, tak tergapai keimanan dan ketakwaan. Tak terlihat pembela dan pejuang Islam dan waton.
bahkan berani menipu dan merayu para kiai, tuan guru, dan dai kawakan. Manusia saat ini terus-menerus setia membela dan menjunjung tinggi harga diri dan golongan. Perintah, larangan, dan bahkan dari Quran dan Sunnah diselaraskan dan disematkan dengan teori hawa nafsu dan kepanatikan. Mereka lupa bahwa antara dalil Quran dan Sunnah yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, tak terpisah, bersatu padu dalam makna dan pelaksanaan, tak terbantahkan oleh teori sesuai dengan situasi dan keadaan, terlihat sesuai dengan sudut pandang orang yang bertujuan. Tidakkah berpecah belah itu merupakan salah satu dari hasil bisikan sang Dajjalul Munkar? Sadarkah kita bahwa bisikan tersebut telah nyata berlaku di dalam diri sang sesumbar? Kalau semua bisikan itu datangnya dari Balang Kesumbar, mungkin bukan saja bisikan yang mesti didengar, tetapi alangkah baiknya Balang Kesumbar itu dimakan setelah dibakar. Beda halnya dengan bisikan itu datangnya dari sang penukar, di mana mereka selalu menukar iman takwa dengan makan dan tikar, menukar NW dan Islam dengan janji dan ingkar, menukar guru dengan klaim dan gusar, menukar persatuan dengan perpecahan hingga saling kejar mengejar, menukar Quran hadis dengan koran dan lontar. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berpegang teguh pada agama dan menjaga persatuan sesama saudara telah digambarkan dalam Quran dengan nyata dan telah tertuang di dalam hadis peninggalan Nabi kita. Begitu juga telah disastrakan oleh guru besar kita, Maulana. Bukankah bait pertama wasiat renungan masa menjelaskan bahwa dengan sebab menghidupkan Quran dan Sunnah di dalam mengarungi dunia yang fana, maka butiran hikmah akan terasa? Kenapa Al-Maghfurullah Maulana Syekh menempatkan Quran dan Sunnah di bait pertama? Karena sesungguhnya kunci segala hal yang terkait dengan kebahagiaan dunia terletak pada pengamalan Quran dan Sunnah di setiap detik, detak-detu hati, jiwa, dan raga, hingga kebahagiaan hakiki di akhirat tergapai. Al-Maghfurullah Maulana Syekh telah menyampaikan tentang persatuan dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum واذكروا
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu berpecah belah. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah Ta'ala mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah Ta'ala orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Jika kita teliti secara mendalam, ayat tersebut menerangkan perintah untuk selalu berpegang teguh pada tali agama Allah Sang Penguasa alam. Tali tersebut harus kuat mengikat, tersulam. Adapun persatuan merupakan sarana dan wahana untuk memperkuat hablum minallah dan hablum minannas setiap hari, siang dan malam. Tanpa persatuan yang mendalam, maka kejayaan agama ini tidak akan bisa tersulam. Karena masing-masing individu hanyut tenggelam, terbawa arus keinginan, hempasan kipasan kertas dan lontaran logam. Mereka tidak peduli terhadap kemaslahatan umat. Untunglah masih ada sebagian yang berdiam. Keyakinan, keikhlasan, dan keistiqomahan mereka sangat mendalam. Namun, apalah artinya sebagian orang merajut dan mengukir harapan persatuan siang dan malam, bila dibandingkan dengan kekuatan banyak orang yang menyerukan persatuan hingga terkapar pihak ketiga yang kencang. Oleh karenanya, berseluruh wahai jiwa yang tenang lagi ridhonya mendalam, dengan seruan bersatulah, tegak teguhlah, kompak utuhlah, iro asik dalam-dalam. Insya Allah, termasuklah nafsul mutmainnah siapapun yang kembali ke penghambaan terhadap pencipta alam, dan termasuk pula di dalam sorga menjadi orang dalam. Amin ya Allah Sang Penguasa alam. Fakta dan kenyataan ini telah nampak pada realita umat saat ini. Sudah begitu lama perpisahan, perpecahan, dan perdebatan di antara kita terjadi.
Tidak ada yang mau mengalah dan menyudahi. Padahal bila kita mengalah untuk kemaslahatan umat dan diri, termasuk pahala yang harganya bernilai sangat tinggi. Coba kita mau sadar bahwa tidak semua kekalahan merupakan kegagalan dan kemunduran diri. Akan tetapi bisa jadi kekalahan itu merupakan kemenangan yang tertunda saat ini, yang pada akhirnya kesuksesan, kemenangan, dan kejayaan akan datang menyapa orang-orang yang memiliki kesabaran, ketabahan, harapan, dan motivasi. Pepatah kalah menang dan berakit-rakit ke hulu selalu diyakini. Itu maknanya bahwa mengalah bukan selalu kalah dalam arti, akan tetapi menunggu kemenangan yang lebih baik di hari esok nanti. Oleh karena itu, bersemangatlah wahai ikhwani dan akhwati, telah bernaung di dalam ajaran NW dan sang pendiri, sang pahlawan Sultanul Imami, putra Selaparang Rinjani. Balik mengalahnya seorang anak kepada orang tuanya, tertuang harapan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Karena terbukti tidak ada ceritanya orang tua tidak sayang kepada anak-anaknya. Orang tua mengalah kepada anak-anaknya, itu artinya bahwa orang tua tersebut mengharapkan bahwa suatu saat ketika anak itu berhasil dan jaya, maka sudah tentu seorang anak yang soleh dan soleh akan mengayomi orang tuanya. Saudara atau saudari mengalah kepada saudara-saudarinya, berarti saudara-saudari tersebut akan mendapatkan kemenangan di saat saudara-saudarinya bisa berbagi terhadap kenikmatan yang mereka terima. Karena seorang saudara-saudari yang baik dan bijaksana pasti akan memperhatikan saudara-saudarinya yang lain sepenuh hati dan jiwa. Keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Sebesar-besarnya masalah di dalam keluarga, setidaknya ketika ada keluarga meninggal dunia, pastinya kita akan bersatu untuk mengurus pemakamannya. Saat menghadapi musibah meninggalnya keluarga, kita sebagai keluarga harus patuh, tenang, dan berduka cita, supaya keluarga yang meninggal dunia bahagia di dalam kuburnya. Suasana persatuan dan kekompakan dalam keluarga di saat keluarga meninggal dunia telah dijelaskan oleh guru besar kita, Maulana. Beliau berkata, di antara yang membawa kesenangan dan kebahagiaan adalah kubur seseorang. Di situ kita sebagai keluarga harus patuh bersatu. Kalau kamu mau keluargamu bahagia di dalam kubur, kamu sebagai keluarga harus patuh-patuh dan tenang-tenang, dan pemurahlah. Insya Allah nanti orang akan murah padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladhina amanu sabiru wa sabiru wa
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Alangkah indah dan nikmatnya jikalau warga NW dan umat Islam bisa bersatu, melihat masa depan NW dan Islam menjadi maju, mengingat pendiri Maulana Syekh yang senantiasa menyeru kompak utuh dan selalu bersatu. Kalimat warga NW dan umat Islam yang mengatakan mari bersatu sangatlah bernilai dan bermutu. Berkat persatuan itulah kita membangun, membina, dan memperjuangkan apa saja yang kita tuju. Coba kita bayangkan bila seorang diri membangun rumah atau madrasah yang bermutu, semua-muanya dikerjakan sendiri dan yang lainnya berpangku tangan di balik saku. Tentu sangatlah sulit rumah dan madrasah tersebut bisa terbangun, apalagi menjadi maju. Begitu juga dengan pemahaman ke-NW-an dan keislaman yang dipedomani menjadi ilmu, akan menjadi sia-sia dan semu jika ilmu tersebut hanya dibiarkan membeku di dalam pikiran otak yang bercampur dengan virus-virus dunia yang menipu. Padahal kalau pemahaman ke-NW-an tersebut dipelajari, diteliti, diamalkan, dan dirunutkan menjadi satu, pastilah pasti kesimpulan dari pemahaman tersebut akan kembali pada hakikat ilmu. Misal serpihan pemahaman ke-NW-an dalam wasiat renungan masa bahwa PB adalah satu, bukanlah dua, bukanlah telu. Membela wasiat ini memang wajib dan haruslah begitu. Begitu juga dengan sebaliknya yang menjadi alasan untuk tidak mau bertemu. Membela hal-hal seperti itu adalah kebebasan bagi setiap individu. Namun bagaimanakah nasib wasiat kompak utuh sepanjang zaman itu? Yang gigi berkorban setiap hari dan malam berseru supaya warga NW dan umat Islam bersatu menjadi teduh-teduh. Ternyata dan sebenarnya banyak di antara kita hanya diam membisu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk lari dari tanggung jawab sebagai orang yang berilmu, atau berpura-pura lupa akan dalil bersatu yang dijelaskan Al-Quran, Al-Hadis sebagai landasan bertindak dan sumber ilmu. Pada akhirnya kebutuhanmu dan keluhuanmu berbilang sendiri, karena dia, kita, dan mereka juga tak mau menyerah, apalagi berani mengatakan dengan tegas, mari bersatu. Dalam kondisi seperti itu, alangkah baiknya referensi ke-NW-an dan keislaman yang lain haruslah dipahami dan diramu, sehingga referensi tersebut akan menjadi obat dan jalan. Dengan melihat sisi-sisi lain dari masalah itu, seperti hikmah saling memaafkan, silaturahmi, dan mau bertemu. Bila semua kita, terutama para tokoh dan pemimpin, berkenan melihat sisi-sisi lain itu, maka semua kita pasti di dalam hakikat seruan pendiri NW dan ajaran Islam bertemu, yaitu kompak utuhlah, tegak teguhlah, dan bersatu. Marilah
melihat referensi wasiat dan pesan Bapak Maulana Syekh tentang bersatu. Karena NU dan Islam tidak akan bisa menjadi maju bila kita tidak bersatu. Islam tidak akan jaya bila umat Islam tidak mau bahu-membahu. Alangkah sia-sia bagi orang yang menyia-nyiakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat wa'tasimu. Alangkah tidak bergunanya bagi orang yang tidak menggunakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya kalbunyani yashuddu. Alangkah sia-sia Maulana Syekh guru besar kita berseru dan merayu di setiap napas, di setiap kesempatan, bahkan di setiap wasiat dan pengajiannya mengatakan bersatu. Semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak berguna bila kita tidak menjadikannya amal dan ilmu. Padahal Maulana Syekh selalu menyeru dengan mengatakan, jagalah selalu kompakan kepada teman-temanmu. Marilah wahai kita semuanya yang berilmu, amalkanlah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Berpegang teguhlah pada sunnah Rasulullah Al-Jalilu. Kembalilah pada ajaran Maulana Syekh Al-Masyhur yang telah disampaikan pada pengajian dan wasiat renungan masa pengalaman baru. Marilah kita semuanya bersatu, bersatu, dan bersatu. Mari bersatu. Selalu senantiasa, selalu bersatu. Tidak peduli dengan cerita masa lalu yang berlalu, entah itu getir dan pilu. Pokoknya yang menjadi kepentingan NU dan Islam adalah hanya bersatu dan selalu bertemu. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah Ta'ala dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 6. Mengilmukan dan mengamalkan wasiat persatuan Bapak Maulana Syekh adalah wajib bagi kita semua, wahai nahdinah, nahdiyat dan umat Islam yang baik dan qarib. Karena wasiat tercipta dari hati yang tulus dan suci Maulana Syekh sang mu'addib, terlahir karena cintanya kepada kita semua, wahai sahabat karib. Tercetus karena banyak yang membeku dan membatu hingga menjadi aneh dan gharib. Tertulis karena pernah terjadi penyelewengan abitur dan murid yang hanya memikirkan untung dan nasib. Terbukti setelah Maulana Syekh pindah alam menuju panggilan Allahul Mujib, wasiat bersatu beliau tak lagi diamalkan sebagai pedoman dan tabib. Terkait dengan penjelasan Al-Quran Surat Al-Imran,
telah terjadi permusuhan dan perpecahan pada masa jahiliyah dan masa-masa awal penyebaran keislaman. Akan tetapi karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatukan hati, jiwa, dan raga kaum muslimin yang memiliki kesabaran, hingga menjadikan mereka kuat, tangguh, dan kompak utuh dalam persaudaraan. Hati merupakan bangunan persatuan yang harus kita buka dengan ketulusan niat dan tekad bahwa persatuan harus ditegakkan, diikhtiarkan, dan direalisasikan. Karena bersatu merupakan keharusan dan suatu hal yang wajib dilaksanakan. Bila niat suci untuk bersatu dikokohkan, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi perjuangan, apalagi mencegah terjadinya persatuan yang sudah lama kita dambakan. Marilah kita melihat masa depan yang lebih cerah dan riang gemilang. Mari kita melihat kemaslahatan umat terang benderang. Oleh karena itu, marilah kita lupakan masa lalu yang kelam, terbenam dan tergenang. Segala macam perdebatan, permusuhan, perbedaan, bahkan peperangan, semuanya itu punya hikmah di dalam diri untuk berjuang. Di antaranya adalah bad experiences yang menyatakan bahwa perpecahan tetaplah bernilai kurang bila dibandingkan dengan nilai kekuatan, persatuan, kesatuan, dan persaudaraan yang berjuang. Bila kita berbicara hikmah di setiap gelap gulita masa lalu yang menutupi masa depan yang terang, maka tidak ada lagi yang berbicara segala kemungkinan yang akan menyebabkan permusuhan dan perselisihan di antara warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam yang betul-betul berjuang. Walau pembicaraan itu merupakan kebenaran sejarah orang-orang yang berperang, karena masing-masing kita punya alasan dan argumen yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang. Berpikir tentang persatuan adalah pertanda bahwa kemajuan, kesuksesan, dan kejayaan telah digarisbawahi. Orang-orang yang berilmu dan pemimpin Islam seharusnya menambahkan penggarisan di titik ajaran Islam dan asas ilmu yang telah digariskan pendiri. Oleh karena itu, orang yang bersatu adalah gerakan dari kebenaran pikiran positif yang melahirkan para pemikir sejati, terutama dalam menegakkan kebenaran melalui ajaran pendiri dan ajaran Islam. Orang-orang yang suka membela kebenaran sejati adalah hiasan bagi kita tatkala berada pada gelamparan seberau dekorasi pikiran dan hati, dan juga merupakan perisai di waktu komparan hawa nafsu dan musuh-musuh kebenaran datang menghampiri. Bersahabat dengan penerus perjuangan dan kebenaran merupakan pelita di malam yang gelap gulita dan sulit. Oleh karena itu, milikilah sahabat mandiri. Milikilah sahabat penerus kebaikan dan perjuangan sebagai sahabat mandiri. Karena sahabat mandiri merupakan bagian dari jati diri. Sahabat mandiri bukan berarti tidak memiliki kesalahan dan kekurangan diri. Namun, sahabat mandiri adalah bila dalam susah senang selalu menemani. Terlebih dari itu, sahabat mandiri adalah orang yang di dalam kehidupan kita selalu mengingat. Namanya sahabat bila di setiap susah senang tidak mau peduli. Namun jangan salah menilai dalam mencari sahabat mandiri,
Karena sahabat mandiri bisa saja orang yang banyak kesalahan dan kekurangan, namun mereka selalu mengakui. Bahkan mereka selalu memohon untuk dimaafkan. Dan kita tidak akan pernah memiliki teman jika kita mengharapkan seseorang yang tidak memiliki duri. Yang terpenting adalah kita menjadi penolong terhadap duka nestapa sahabat yang kita temani. Karena semua manusia itu baik kalau kita mau melihat kebaikannya dengan hati. Dan kita akan senang kalau kita bisa melihat keunikannya di lain sisi. Jangan sampai kita melihat orang lain buruk rupa dan hati, karena akan menjadikan kita selalu buruk sangka dari orang yang selalu jauh menjauhi. Intinya adalah lihatlah diri dari sudut pandang orang lain. Niscaya kita akan melihat orang lain persis sama dengan diri kita dari konteks sudut pandang yang berbeda. Misal dengan melihat diri dari sudut pandang orang Islam yang bukan NU, niscaya kita akan memandang orang yang bukan NU itu persis sama dengan kita, yaitu sesama muslim. Atau lebih konkretnya, lihatlah diri dari sudut pandang orang NU yang berada di Pancor atau Anjani. Niscaya kita akan memandang orang-orang yang berada di Pancor dan Anjani tersebut saudara sesama warga ini. Bukanlah pula apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Sabar di atas yang menyakitkan dari teman adalah lebih baik daripada mencaci. Dan mencaci adalah lebih baik daripada memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi adalah lebih baik daripada berperang tangguh. Kalau boleh, kami mengatakan tidak sabaran untuk bersegera membahagiakan teman adalah kebaikan untuk bisa memujinya. Memujinya adalah jalan terbaik untuk menyambung silaturahmi dengannya. Bersilaturahmi merupakan suatu hal yang terbaik untuk menyudahi peperangan. Menyudahi peperangan merupakan tanda bahwa persatuan sudah disepakati bersama. Beliau kemudian mengutip ayat dan hadis berikut ini. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaytum minhum mawaddah. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 7. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya. Ahbib habibaka haunama, asa ayyakuna baghidaka yaumamma, wa abghid baghidaka haunama, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah kekasih atau temanmu dengan biasa-biasa saja. Siapa tahu dia akan menjadi musuhmu pada suatu hari nanti. Dan bencilah musuhmu biasa-biasa saja. Siapa tahu dia akan menjadi kekasihmu pada suatu saat nanti. Demikianlah untaian puisi, syair, dan alunan rasa, pikiran, dan harapan kepada kita semua sebagai umat Islam, supaya mudah-mudahan kita bisa kompak, utuh, tegak, teguh, bersatu sepanjang zaman. Tentunya yang namanya manusia, kami menyadari bahwa mungkin apa yang kami sampaikan terdapat kesalahan, terdapat kekeliruan. Itu sudah menjadi kewajaran. Oleh karena itu, karena kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, maka maafkanlah apa yang kami sampaikan kalau memang menyinggung perasaan hadirin hadirat yang berbahagia. Untaian syair, untaian kata-kata, dan uraian perasaan kami ini, kami tidak maksud apa-apa, tidak lebih dan tidak bukan, kecuali kami, saya, Anda, dia, mereka, kita semua berharap bahwa kita bisa menuju persatuan warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam. Mari kita bersatu. Perbedaan, kemudian kekeliruan, permusuhan, perpecahan, itu merupakan sesuatu yang memang wajar. Namun di balik kewajaran itu, mari kita kembali, mari kita merujuk ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis, ajaran para imam, para ulama, para aulia, para asfiya, orang-orang yang pernah berjuang di jalan Allah, para wali. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang pernah kita alami, yang pernah kita perbuat, baik yang berefek pada diri kita sendiri, keluarga, sahabat, maupun yang berimplikasi, yang memiliki efek, yang memiliki pengaruh terhadap umat, mari kita kembalikan semuanya kepada ajaran agama. Karena ajaran agama sudah menjelaskan tatanan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi buta, tuli, dan bisu. Na'udzubillah. Summum bukmun umyum fahum ila akhir. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, mari kita menyadari diri, mari kita evaluasi diri, mari kita mengingat masa lalu untuk meniti masa depan yang cerah. Tidak kata yang tepat kita ungkapkan
bahwa firman Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi di sini intinya adalah wa tawasaw bil haqq, saling memberikan nasihat supaya menetapi, supaya istiqomah pada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, supaya kita saling memberikan nasihat agar kita tetap di dalam kesabaran. Oleh karena itu, mari kita taubat dan nasuha bersama-sama, saling mengajak supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya keredaan keluarga, orang tua, guru kita, para ulama, itu mesti kita peroleh. Perolehan keridaan para ulama akan kita dapatkan dengan mentaati pesan, wasiat, fatwa beliau-beliau. Mentaati pesan, wasiat dan fatwa beliau bisa kita jangkau bila kita membaca buku-buku karangan-karangan beliau, bila kita mendengar pengajian-pengajian fatwa beliau, bila kita memikirkan ajaran-ajaran beliau, yang pada akhirnya bila kita bisa menjalankan semua ajaran-ajaran beliau. Demikianlah akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.